Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah praktik pajak pertambahan nilai yaitu Mbak Elsi, Mbak Okta, dan Mbak Rina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadifa Nurhalisa Ahmad dengan NPM 22068316261 dengan program studi Administrasi Perpajakan 22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan e-faktur dummy untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester di semester 4 ini. Baik, saya akan mulai untuk penjelasan mengenai e-faktur dummy. Baik, jadi dasar pembuatan e-faktur dummy ini yaitu dari soal ujian tengah semester yang telah diberikan sebelumnya untuk mata kuliah praktik pajak pertambahan nilai di semester ini. Sebelumnya tentunya kalian harus mendownload e-faktur dummy. Kemarin saya download berdasarkan link yang telah diberikan oleh dosen pajak pertambahan nilai. Tapi kalian jangan khawatir, nanti saya akan melampirkan link untuk mendownload e-faktur dummy ini di description box ya. Oke, kita lanjut untuk membuka aplikasi e-faktur dummy ini. Oh ya, sebelumnya kalian harus aware banget, di sini ada 2 yang tulisannya application. Jadi yang kalian buka itu harus yang e-text. Ada 3 malah. Yang kalian harus buka yang e-text invoice doang, dan di sininya adalah application. Oke, setelah kebuka, ini pasti akan muncul tulisan error kayak gini. Oke, setelah tadi diklik OK pada error, nanti akan muncul pilih database. Nanti kalian bisa pilih di local database lalu connect ya. Terus untuk username, kalian bisa masukin admin. Jangan lupa tulisan A-nya itu harus gede ya. Terus dengan password 123, terus login. Oke, kalian nanti akan tunggu aja, bakalan muncul kayak gini, data seperti ini. Ini udah dari sananya untuk e-faktur dummy langsung muncul seperti ini. Lalu kita klik file, terus klik administrasi database. Sebenarnya ini bisa dibilang perlu dan nggak perlu sih, karena ini berguna banget untuk mahasiswa di mana kita punya banyak tugas yang memerlukan e-faktur dummy ini kan. Daripada kalian download ulang, mendingan kalian buat database per tugas. Tadi saya sebelumnya sudah membuat database, jadi kita tinggal masuk aja di sini. Tadi saya memberikan nama PT Sinchan strip UAS. Kalian bisa tulis aja nanti di sini, terus buat database. Lalu akan muncul seperti ini, muncul di list ini, terus kalian klik aja, terus lalu connect ke database. Setelah muncul kayak gini, kita klik OK. Setelah itu kita klik, pertama-tama kita klik referensi dulu, terus pilih referensi nomor faktur. Sebentar, saya izin untuk split screen aja ya, biar gampang untuk melihatnya. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini, referensi, terus referensi nomor faktur. Nah, di sini saya sebelumnya sudah buat referensi nomor fakturnya itu adalah 15. Kita refresh dulu. Nah, ini sebelumnya saya udah buat nomor fakturnya itu awal 00622 001501. Kenapa? Karena berdasarkan soal UTS kemarin,
Maaf sebentar. Berdasarkan soal UTS kemarin, nomor seri faktur terakhir pada masa Mei itu adalah 00150000. Jadi, untuk masa selanjutnya kita bisa menggunakan 1501. Terus kalian bisa rekam dengan cara klik rekam. Terus kalian isi aja di sini. Di sini bisa kalian isi kode bulan kayak misalnya 006 karena saya menulis untuk bulan Juni dan 22 adalah tahun di tahun 2022. Lalu selanjutnya ini 001501 dan range akhirnya saya buat di 1600 karena untuk estimasi aja kira-kira kita bakal buat 100 mungkin. Terus habis itu kita klik rekam, habis itu nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kalian bisa isi ke lawan transaksi. Referensi terus lawan transaksi, terus administrasi lawan transaksi, terus kalian klik tambah. Nah, di sini saya udah mengisi beberapa lawan transaksi yang saya perlukan untuk ujian ini. Berdasarkan soal UTS tentunya. Dan saya sudah membuat rekapan di Excel. Jadi tadi saya sudah buat untuk Garuda Kencana, Pertamina, PT Sejahtera, PT CV Putra Melayu, PT Makmur, PT Multi, PT Surveyor, CV Legenda Desain, dan PT Supra Primatama. Dan PT Secure saya belum buat, jadi kita coba buat jadi contoh untuk kalian. Jadi NPWP-nya itu di sini ada 01, 070, 804, 8058, 000. Lalu namanya ada PT Secure Indonesia dengan alamat Jalan Sunter Raya nomor 22. Jadi kalau misalnya di data itu tidak ada, kalian bisa tetap kalian tetap harus isi. Tapi nggak apa-apa banget kalau kalian isinya itu cuman kayak strip, kayak yang saya lakukan untuk blok, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Dan untuk RT RW dan kode pos kalian bisa isi dengan 000. Ini Jakarta Utara. Oke, kita klik simpan. Nah, nanti ini bakal muncul ada di sini. Terus setelah itu kita harus membuat daftar barang dan jasa. Di referensi barang dan jasa, terus administrasi barang atau jasa. Tadi juga saya sudah membuat beberapa barang dan jasa yang sekiranya saya perlukan untuk mengerjakan soal UTS ini di e-faktur Dummy. Dan untuk ini tinggal sisa satu sih buat contoh. Jadi kita coba ya. Ini kode barangnya itu 1234 strip 3333 dengan nama silikon rubber RTP 52. Harga jualnya itu 4.125.000. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, lalu kita klik OK dan bakal muncul di paling bawah. Nah, kalau udah selesai nih untuk referensi lawan transaksi, barang dan jasa, dan referensi nomor faktur, kalian bisa lanjut ke untuk faktur pajak keluaran. Nah, di pajak keluaran kalian klik faktur, pajak keluaran, terus administrasi faktur. Nah, administrasi faktur, lalu kita klik rekam faktur. Nah, ini kita coba kerjain bareng-bareng ya. Ini pertama untuk PT Garuda Kencana, di sini sudah tertulis mana ya? Nah, ini.
Ini untuk penjualan barang dan jasa kepada PT Garuda Kencana, maka nomor seri fakturnya itu 01 karena penjualan barang dan jasa kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Jadi kita isi aja. Untuk tanggal dokumen itu bisa diambil dari tanggal dibuatnya invoice di sini. Dibuatnya invoice itu tanggal 2 Juni. Jadi tulis aja 02 06 2022. Sebelumnya ini untuk soalnya diperbaiki menjadi tahun 2022. Jadi mungkin agak gak nyambung ya, di soal itu 2021, di sini 2022. Jadi untuk disclaimer aja pertama-tama, ini soalnya diubah jadi tahun 2022, tapi tanggal tepat. Nah, untuk nomor seri fakturnya yang tadi udah dibuat itu akan langsung muncul berdasarkan urutan. Terus kita lanjut, terus pilih cari NPWP. Nah, ini fungsinya kenapa kita harus menulis lawan transaksi dulu. Jadi kita bisa tinggal nyari aja nih untuk kata kuncinya. Jadi langsung pilih aja Garuda. Kita klik 2 kali, terus langsung muncul kan. Nah, terus kita bisa klik lanjutkan. Terus rekam transaksi. Nah, ini fungsinya juga untuk tadi nulis referensi barang dan jasa. Jadi mempermudah nanti pas sudah tinggal rekam faktur keluaran, dan itu menjadi mempersingkat waktu aja. Nah, ini untuk barang dan jasanya itu namanya opak. Jadi kalian tinggal klik tulis nama opak, terus cari, nanti akan muncul 825.000 dengan total pembelian itu 40 paket. Jadi 33 juta. Nah, ini perlu diingat banget kalau misalnya kalian buat e-faktur, di e-faktur Dami itu masih pakai dasar perhitungan 10%. Makanya kalau misalnya kalian buat di atas untuk tahun sekarang kan tarifnya udah 11% kan. Jadi kalian bisa ubah secara manual seperti ini. Nah, kita lanjut. Referensi barang dan jasanya itu Mercury. Oke, dengan pembelian 45 paket, totalnya 56 juta, dengan PPN 6.187.500. Nah, ini kita bisa cek untuk DPP-nya 89.250.000 dengan PPN 9.817.500, lalu kita simpan. Terus kita klik yes. Habis itu untuk selanjutnya itu ada dari PT Pertamina. Nah, ini kan PT ini menggunakan nomor seri 03. Kalian bisa klik di sini, terus lalu pilih kepada pemungut selain bendaharawan, dikarenakan PT Pertamina itu perusahaan minyak dan gas. Jadi kita pilih 03. Terus dengan tanggal itu 08.06.2022. Lanjutkan. Nah, kurang lebih untuk selanjutnya sih sama ya, tinggal isi referensi barang dan jasa, terus membenarkan tarif PPN-nya sesuai dengan tahunnya menjadi 11%. Di aluminium dengan jumlah barang 30 paket, jadi 148. Dengan PPN 16.302. Selanjutnya
dengan jumlah barang 20 paket sebesar 67.200.000 dengan PPN 7.392 tuh agak. Yes, lalu kita lihat DPP-nya itu 215.400.000 dengan PPN 23.694. Lalu kita simpan, lanjutkan. Lalu kita lanjut ke PT Sejahtera. Di sini menggunakan 01. Ini jadi sudah benar, jadi 01 kepada pihak yang bukan pengungut PPN dengan tanggal transaksi 14 Juni 2022. Ini udah otomatis ya untuk nomor seri fakturnya. Kita pilih nama PT Sejahtera. Lanjutkan, lalu rekam. Ini untuk rekam transaksi sebenarnya bisa menggunakan kode barang. Contohnya kayak gini. Contohnya untuk kode barang 4444. Nah, ini langsung muncul ke nitrate set. Dengan jumlah barang 120, jadi 42 juta. Nah, ini dikarenakan saya menggunakan asumsi, karena diskon di sini kita tidak bisa menulis setelah total, atau mungkin kurangnya pengetahuan saya bagaimana cara penulisannya. Jadi saya mengasumsi bahwa diskon di sini itu per barangnya itu adalah 10 juta. Jadi saya akan menulis di sini 10 juta. Nah, jadinya PPN-nya adalah sebesar 3.520.000. Dengan 100 paket 10 juta. Nah, lalu bakal tercatat seperti ini. Jadi DPP-nya adalah 87 juta dengan PPN 9.570.000. Kalau kalian pengen cek nih, misal kayak bener nggak sih diskonnya itu jadi 20 juta totalnya, ini bisa kalian lihat di preview. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, di mana dikurangi potongan harga jadi 20 juta dengan total awal 107 menjadi DPP 87 dengan PPN-nya di sini harusnya 11% ya. Jadi 9.570.000. Baik, kita lanjut ke transaksi selanjutnya nomor 4. Dengan tanggal 22 Juni 2022 untuk CV Putra Melayu. Kita lanjutkan rekam barang dan jasa. Metanol. Dengan total pembelian yaitu 80 paket, jadi 124 juta dengan PPN 13.640. Terus selanjutnya dari fosfo.
dengan jumlah barang 90, untuk PPN-nya adalah 6.934. Nah, ini di sini totalnya adalah 187 juta dengan PPN 20.570.000. Namun, berdasarkan soal, di sini hanya dihitung mengenai uang muka atau terminnya. Jadi, kita bisa pilih ada di sini tulisan uang muka atau pelunasan. Kita klik uang muka, lalu kita tulis sebesar 85 juta dengan PPN 9.350. Nah, kita simpan, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa klik yes, lalu klik ini. Ini nggak apa-apa, kalian klik aja oke, lalu kalian close dulu. Nah, ini setelah muncul, kalian bisa lanjut ke rekam faktur untuk nomor selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk PT Makmur tanggal 25 Juni 2022 dengan NPWP PT Makmur. Rekam transaksi, kode barang dan jasa, Azo, dengan total 4 paket. PPN-nya adalah sebesar 11.542.960.000. Terus klik simpan, yes. Karena ini hanya satu barang, jadi bisa langsung di close, di mana DPP-nya benar 104.936 dengan PPN 11.542.960, lalu kita klik simpan. Lalu untuk soal terakhir, yaitu soal 6, itu tanggal 30 Juni 2022. Lanjut, dengan nama PT Multi. PT Multi, lanjut. Barangnya itu adalah silikon rubber. Nah, di sini silikon rubber dengan jumlah barang 40 paket, 165 juta dengan PPN 18.150. Terus simpan. Lalu selanjutnya adalah Mercury dengan jumlah paket 30 dengan PPN 4.125. Terus kita klik simpan. Setelah itu akan muncul seperti ini, DPP-nya 202.500 dengan PPN 22.275.000. Kita klik simpan. Yes. Nah, karena ini udah selesai kan yang pajak keluaran, kalian bisa cek terlebih dahulu untuk setiap transaksinya apakah sudah benar datanya atau belum. Karena kalau udah di-upload, ini bakal bisa sih kalian kalau untuk ubah, cuman bakal ribet aja daripada kalian ngulang-ngulang, mendingan kalian lebih detail aja sih untuk sebelum untuk di-uploadnya. Dengan DPP 89.250, 215.400, 87 juta
85.104.202 dengan PPN 9817500, 23694, 9.570, 9.350, 11.542.960, dan 20.275.000. Setelah itu kalian bisa blok ini. Selalu kalian klik upload, klik yes. Nanti statusnya akan berubah menjadi approval sukses. Setelah itu setelah selesai pajak keluaran, kalian bisa next nih ke pajak masukan. Kalian klik faktur, lalu pajak masukan. Terus pilih administrasi faktur. Terus klik rekam. Nah, pertama-tama kita ada nomor seri faktur, yaitu kalau untuk pajak masukan di sini nomor seri fakturnya itu udah pasti ada di soal, jadi kalian tinggal ikutin aja. Terus kita pilih lawan transaksi yang tadi kita udah buat. Nama, di sini ada PT Surveyor. Nah, nanti akan muncul nama sekaligus NPWP-nya. Lalu kita pilih tanggal faktur. Nah, untuk tanggal faktur di sini itu tanggal di mana faktur itu dibuat berdasarkan soal. Seperti ini. Nah, ini kan tanggal faktur ini dibuat, yaitu ada di paling bawah itu 11 April 2022. Nah, ini untuk masa pajaknya jangan lupa diubah untuk masa pajak bulan Juni karena kita sedang mengerjakan bulan Juni. Kalau misalnya nggak diubah, ini nggak bakal muncul nanti untuk di induk ataupun di 11 AB-nya. Jadi ini kita isi masa pajaknya 06 dan dapat dikreditkan karena masih kurang dari 3 bulan. Kan bulan April, Mei, dan Juni, masih 2 bulan. Jadi kita lanjut, untuk DBP-nya ada 15 juta. Dan PPN-nya itu kita ubah jadi 11%, dimana jadi 1.650.000. Simpan, terus kita yes, terus kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. (002 22 083 404 12). Cari untuk NPWP. Namanya itu ada legenda. Terus tanggal fakturnya sama 11 April 2022. Ini jangan lupa diubah menjadi 06. Lalu DPP-nya itu adalah 2.750.000. Nah, untuk PPN-nya adalah 302.500. Simpan. Ya, selalu kita lanjut. Kita loncat dulu yang nomor 3, kita langsung ke nomor 4, karena nomor 3 ini masuknya ke dokumen lain. Nanti akan saya jelaskan, tapi kita kerjakan dulu nomor 4 biar sekalian. Dengan nomor faktur itu 010 002 22 12 23 19. Cari lawan transaksinya. Namanya itu secure. Dengan tanggal faktur 24 Mei. Ini jangan lupa banget diubah. Ini karena bakal bingung banget nanti akhirannya kalau misalnya lupa diubah tuh. DPP-nya itu jadi 50 dengan PPN 5.500.000. Klik simpan. Nah, di sini kan bakal muncul ada 3 yang ada di faktur
faktur pajak masukan yang bisa dibilang normal lah ya. Terus habis itu, untuk namanya itu ada PT Surveyor Lingkungan, Civil Legenda, dan Secure Indonesia dengan tanggal 11, 11, dan 24 Mei. Terus DPP-nya 15 juta, 2.750, dan 50 juta dengan PPN 1.650, 302, dan 5.500. Nah, ini juga kita perlu upload, jadi kita tinggal blok, habis itu upload faktur, klik yes. Nah, ini bakal muncul lagi approval sukses. Terus habis itu ini kita lanjut ke pajak masukan yang masuk di dokumen lain. Nah, kita klik dokumen lain, lalu pajak masukan. Terus klik rekam. Ini kita masuknya ke perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Kenapa ini masuknya ke dokumen lain? Bukan di faktur pajak seperti sebelumnya, karena di sini di soal itu tidak mencantumkan nomor faktur. Jadi kita hanya mencantumkan nomor invoice, di mana itu bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi masuknya ke sini dengan oke, kita isi aja datanya. Yang pertama, lawan transaksinya itu namanya adalah sama dengan nomor dokumen. Di sini ini bisa kita copy paste aja. Lalu tanggal dokumennya itu 03/05/2022. Ini juga jangan lupa banget diubah, jangan lupa itu diubah masa pajaknya. Terus DPP-nya itu adalah 1.750 juga dengan PPN 192.500. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya untuk transaksi nomor 5. Ini kenapa masuk ke sini? Karena ini adalah impor dari Singapura. Jadi, nama lawan transaksinya itu adalah XYZ Corporation Singapura dengan nomor PIB-nya itu yang ini. Kita bisa copy paste. Habis itu tanggal SSP-nya itu adalah 01 bulan Juni 2022. Nah, ini sudah benar masa pajaknya. Kita lanjut untuk DPP-nya itu adalah 92.955.190 dengan PPN 10.295.071. Kita klik simpan. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Dan kalau misalnya untuk dokumen lain pajak masukan di sini tuh di bagian bawahnya tidak ada section untuk upload, jadi ini tidak perlu diupload, nanti bakal tetap muncul kok di induk maupun di 111B. Kita close, habis itu kita lanjut isi manajemen upload, yaitu berupa profil alamat PKP. Ini bisa kita isi berdasarkan soal, berdasarkan informasi yang diberikan oleh soal. Di sini ada PT Sinchan. Untuk nama PKP, alamat, NPWP, dan lain-lain yang ada di sini itu tidak bisa diubah ya. Dan yang bisa diubah itu yang ada di bawah sini. Dan di sini tuh tidak mencantumkan kode pos. Kalian bisa ngarang aja, terserah kalian mau kode posnya seperti apa. Di sini saya menulis 12345 dan nomor teleponnya di sini kita bisa lihat ada nomor teleponnya, yaitu error. Nah, di sini nomor teleponnya itu ada 021-886-7899. Nah, nomor HP-nya di sini juga tidak ada. Fax-nya juga tidak ada, jadi kita isi aja jadi 123456. Penanda tangan untuk
soal ini tidak ada keterangan siapa penanda tangan, siapa yang menandatangani, dan apa jabatannya, sehingga saya mengisi dengan nama saya sendiri, yaitu Nadifa Nurlisa Ahmad, dengan jabatan manajer keuangan. Masa bukunya itu 01 sampai dengan 12. Kita klik simpan. Lalu untuk ke tahap selanjutnya, untuk e-faktur dummy ini kita perlu untuk nge-close dulu karena perlu update data, jadi kita harus close. Terus lalu kita buka lagi di bagian yang sama, yaitu di text invoice application. Kita klik 2 kali, terus kita buka. Nah, di sini ada keterangan sedang melakukan update, jadi makanya tadi harus di-close dulu biar datanya itu muncul semua. Kita klik OK, connect, kita tulis admin, misalnya 1, 2, 3, lalu kita buka file administrasi DB, terus kita pilih database yang udah tadi kita buat, kita connect. Oke. Di situ kita pilih SPT, terus pilih posting. Masa pajaknya tadi kan bulan Juni tahun 2022. Nah, kita cek dulu. Di sini ada 6 pajak keluaran, yaitu jumlah dokumen pajak keluaran ada 6, dan untuk dokumen pajak masukan itu sebanyak ada 5, lalu kita klik posting. Baik, setelah itu kita pilih SPT, buka SPT, lalu kita perbarui tampilan, habis itu kita pilih ini. Nah, buka SPT untuk diubah, lalu kita pilih formulir lampiran, habis itu pilih 111 AB. Nah, di sini kita bisa cek untuk penyerahan dalam negeri yang digunggung itu adalah sebanyak 784. Yang tidak digunggung itu sebanyak 784.086 juta dan 86.249.460. Lalu yang harus dipungut sendiri itu ada 568.686. Ini perjumlahan dari setiap nomor seri yang menggunakan 01 dan PPN 62 juta. Lalu ini yang 03 itu yang dipungut oleh pemungut PPN, jadi 03 itu 215 juta dan PPN-nya 23 juta. Lalu kita lanjut ke bagian 2, itu rekapitulasi perolehan, itu diimpor itu adalah 92 juta dan PPN 10 juta. Yang dapat dikreditkan total dari ini keduanya yaitu jadi 69.500.000 dengan PPN 7.645.000, jadi totalnya ada 162. Kita bagian ketiga, ini kalian bisa lihat ada di soal, di keterangan di nomor 4. Di sini tertulis terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2022 yaitu sebesar 5 juta akibat pembetulan. Jadi kalian bisa isi di bagian ini. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan, kita pilih Februari. Kita tulis Februari 2022 sebesar 5 juta. Lalu kita simpan. Oke. Lalu kita bisa lanjut ke bagian formulir induk. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Yang harus itu sebesar 568 dengan PPN 62. Terus yang dipungut oleh pemungut PPN 215 dengan PPN 23, totalnya itu 784 dengan PPN 86 dan jumlah penyerahan itu 784.086. Bagian keduanya itu ada yang harus
dipungut sendiri yaitu 62 PPN-nya adalah 62.555 dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu adalah jumlah dari yang tadi pajak masukan PPN pajak masukan ditambah dengan kelebihan pembayaran bulan Februari akibat pembetulan jadi 22 juta. Jadi hasilnya itu PPN-nya kurang bayar 39 juta, makanya kita harus membuat SSP terus klik tambah, lalu pilih kode jenis pajaknya itu 411211 dan setorannya 100 dengan tanggal kita buat 30 Juni 2022 dengan NTPN-nya. Karena nggak ada keterangan, kita bisa buat kira-kira kita aja. Terus dengan nilai 39.685 389. Berdasarkan ini ya, 39.685 389 maaf. 39.685 389, lalu kita klik simpan. Yes, kita close. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, bakal muncul untuk tanggal dilunasi sama NTPN-nya. Terus kita lanjut ke bagian 2. Di sini untuk data yang sekiranya kalau misalnya di sini ada tanda kurung, itu berarti lebih bayar, maka pengisiannya ada di sini. Terus lanjut ke bagian 3. Ini PPN atau utang atas kegiatan membangun sendiri, karena di soal ada untuk kegiatan membangun sendiri itu pada poin 3 dibanjarkan 875 dan udah termasuk harga tanah 330, maka ini harus dikurangkan. 875 itu dikurang dengan 330 juta, itu menjadi 545 juta dengan PPN-nya itu kita kali 11% dikali 20%. Lalu kita buat lagi SSP untuk kegiatan membangun sendiri. Kita klik tambah. PPN dalam negeri, setoran KMS. Nah, untuk KMS sendiri itu kita tulis tanggal itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi 15 Juli 2022 dengan NTPN lagi kita buat aja sendiri untuk NTPN-nya dengan nilai 11.990. Nah, sudah terbuat seperti ini. Kita close. Dan untuk selanjutnya itu tidak ada ya di data soal, jadi kita bisa lanjut ke bagian 6. Nah, di bagian 6 ini ada kelengkapan SPT, itu terdapat tadi yang 111 AB. A1 kita tidak membuat formulir untuk A1 karena adanya nomor seri 01 dan 03. Jadi hanya formulir A2, terus B1 dan B2, terus SSP, terus lalu kita isi tempat dan tanggal. Tempat dan tanggalnya itu Jakarta dengan tanggal 30 Juni 2022. Dan lagi-lagi karena untuk nama jelas dan jabatan di soal tidak ada, jadi saya tulis nama saya sendiri yaitu Nadif Farsa Ahmad dengan jabatan manajer keuangan, lalu kita klik simpan. Oke. Kita close. Lalu kita pilih SPT, lalu kita buka SPT, perbarui tampilan. Setelah itu kita buat file CSV dan PDF-nya. Ini kalian bisa pilih mau di save di mana. Saya akan men-save file ini di downloads. Terus kita klik save. Nah, kalau misalnya sudah muncul pemberitahuan ini dan sudah ada warna hijau di sini, berarti sudah tersave, sudah tersimpan di file kalian. Jadi kita bisa tutup aplikasinya, lalu kita cek di bagian downloads.
Nah, di sini sudah muncul ya, ini adalah file CSV dan ini adalah file PDF dari pengerjaan soal UTS tadi untuk penilaian penilaian ujian akhir semester saya. Baik, sudah selesai. Mungkin bisa kita lihat file PDF-nya seperti apa sih bentuknya. Nah, nanti file PDF-nya akan seperti ini. Tapi saya saranin kalau di ini file CSV-nya nggak usah dibuka karena isinya juga tidak ada data apapun, hanya ya pokoknya kalimat asal aja. Saya nggak tahu itu dipergunakan untuk apa, tapi lebih baik tidak usah dibuka. Dan misalnya dosen kalian minta untuk dikumpulkan, kumpulin aja, nggak usah dibuka-buka. Yang kalian buka PDF-nya aja. Dan nggak usah jangan diganti namanya, biarin aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ada B3, B2, B1, A2, A1, AB, dan 111. Baik, telah selesai penjelasan saya mengenai bagaimana cara menggunakan e-faktur dummy dari Connect Database hingga pendownloadan file CSV dan PDF. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang belibet atau cara-cara yang mungkin kalian kurang kalian pahami. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.